Kembali lagi bersama saya Muhammad Jafar dalam kegiatan podcast ngawas Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, pada kesempatan hari ini saya sudah ditemani oleh Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas atau PPUAD, yaitu Bapak Muhammad Yani. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Puasanya masih lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan siang hari ini kita akan berbincang terkait dengan keterlibatan sahabat penyandang disabilitas pada proses pemilihan umum maupun pemilihan pada tahun 2024. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut, mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait dengan apa itu PPUAD. Nah, mungkin sebagian besar masyarakat di luar sana belum mengetahui arti dari PPUAD itu sendiri. Silakan. Ya, jadi PPUAD ini adalah organisasi perkumpulan disabilitas yang diberikan namanya PPUAD, ya, Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas. Di dalam PPUAD itu adalah merupakan koalisi dari berbagai macam disabilitas yang ada, yaitu baik fisik, mental, di sana bisu, tuli dan sebagainya. Itu di sana kami di sana berkumpul untuk memperjuangkan hak-hak sipil dan politik kami di sana, terutama hak untuk memilih, dipilih, ya, dan menjadi penyelenggara pemilu tentunya. Nah, terkait PPUAD sendiri ini terbentuknya sejak kapan? Terbentuknya kalau di Provinsi Nusa Tenggara Barat itu tahun 2016, jadi kami di sini periode kedua, yaitu tahun 2021 sampai dengan 2026. Berarti sama kayak penyelenggara pemilu? Ya, sama, jadi selang 5 tahun. 5 tahun sekali ya. Nah, terkait dengan perkumpulan penyandang disabilitas ini, apakah dari semua kabupaten kota? Ada yang dari Sumbawa, Bima, atau khusus di Pulau Lombok aja? Bagaimana? Ya, jadi karena kami ini kepengurusannya di provinsi, jadi kantor kami di seluruh kabupaten kota, jadi di ada semua ya, semua ya, dari 10 kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Barat. Oke, nah, terkait dengan disabilitas maupun difabel, nah masyarakat masih susah untuk membedakan. Nah, menurut Bapak, perbedaan disabilitas maupun difabel itu sendiri seperti apa? Ya, jadi sebenarnya difabel sama disabilitas sebenarnya sama ya, sama. Jadi hanya perbedaan istilah saja gitu. Ya, sebutannya saja beda gitu. Kalau difabel ini sebenarnya istilah asing, itu berasal dari bahasa Inggris itu. Different ability itu yang mempunyai perbedaan yang kekurangan yang berbeda-beda ya. Berarti tidak ada perbedaan ya? Sebutannya saja itu beda. Sebutannya saja itu yang berbeda. Jadi kalau disabilitas itu sudah di Indonesia kan, menurut Undang-Undang Disabilitas Nomor 8 tahun 2016 itu disebutkan disabilitas maksudnya. Nah, untuk misalnya kalau di NTB sendiri, ini kan sebenarnya ada isu. Nah, ada isu yang paling penting terutama terkait dalam bidang kepemiluan bagi penyandang disabilitas. Nah, isu yang seperti apa yang dimaksudnya? Untuk isu-isu kami sebenarnya masalah pemilu bagi disabilitas itu sangat banyak sekali ya, terutama karena
macam kegiatan yang kadang-kadang apa namanya disabilitas itu sering jarang diikut sertakan dalam hal-hal kepemiluan gitu ya. Jadi kami, isu-isu kami di sana itu saya harapkan kepada pemerintah, terutama penyelenggara pemilu itu supaya kami itu dirangkul ya, diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan kepemiluan itu. Jadi supaya kami itu merasakan bahwa tidak hanya jadi penonton saja, jadi mungkin kami juga bisa jadi pemain atau penyelenggara pemilu, jadi punya di sana. Nanti teman-teman penyandang disabilitas ini kurang diberikan akses, Pak ya? Ya sangat kurang sekali diberikan akses untuk terutama informasi masalah kepemiluan itu. Apalagi nanti pas hari penyelenggaraan pemilunya itu. Jadi kami itu hanya disuruh datang ke tempat pemilu, kemudian apa namanya disuruh mengambil kertas pemilu, itu aja. Jadi tidak ada yang apa namanya kami dilibatkan dalam hal kepemiluan. Oke, nah selain daripada isu itu, nah apakah sahabat penyandang disabilitas ini tahu nggak haknya dalam proses pelaksanaan pengawasan pemilu? Untuk semua warga disabilitas mungkin tidak semua yang tahu ya, tidak semua yang tahu. Jadinya karena itu perlu mengadakan edukasi kepada teman-teman disabilitas sebelum melaksanakan kegiatan pemilu itu. Jadi itu perlu sekali untuk edukasi itu. Jadinya rekan-rekan disabilitas yang yang mempunyai pendidikan yang kurang itu sangat dibutuhkan edukasi yang begitu masalah pemilu. Edukasinya berarti semacam sosialisasi atau pelatihan ya, sejenis sosialisasi, mengadakan advokasi juga gitu, mengadakan pendidikan politik ya, itu yang berhubungan dengan kepemiluan. Nah, insya Allah Pak, mungkin Bawaslu Provinsi NTB akan merespon apa yang Bapak sampaikan. Nah, terkait dengan selama penyelenggaraan pemilu, apakah terdapat hambatan yang ditemukan penyandang disabilitas misalnya pada proses pelaksanaannya, pada proses pemungutan suara atau? Ya, tentu karena kami adalah disabilitas, terutama disabilitas fisik atau netra, itu banyak melakukan hambatan-hambatan di sana, terutama ke tempat bilik suara itu kadang-kadang tidak akses untuk teman-teman yang kursi roda itu. Jadi kadang-kadang mejanya jauh, jadi kursi rodanya tidak bisa dekat dengan mejanya gitu ya. Paling tidak kursi roda itu bisa masuk ke meja ya. Jadi teman-teman yang disabilitas yang pakai kursi roda itu bisa nyaman untuk melakukan aktivitasnya di sana gitu. Nah, terkait dengan penyandang disabilitas lainnya, misalnya yang buta, yang tuli, apakah pada saat pemungutan itu diberikan hak istimewa atau misalnya didampingi oleh petugas dari KPU-nya atau dari PPU-AD itu sendiri? Sebenarnya kalau di dalam pemilihan suara itu dalam TPS itu sebenarnya petugasnya sudah ada di sana. Tetapi rekan-rekan yang netra itu kadang-kadang tidak percaya dengan petugas itu, jadinya ya teman-teman netra itu biasanya bawa pendamping dari rumah yang dia percayai, baik itu keluarganya di sana, jadi dia itu ikut masuk ke sana untuk disabilitas proses pemilihannya di biliknya itu. Nah, untuk terakhir Pak, harapan Bapak sendiri
harapan Bapak sendiri ikut berpartisipasi dalam proses pelaksanaan pemilu 2024. Nah, harapannya itu seperti apa, Pak? Jadi kami rekan-rekan disabilitas untuk pelaksanaan pemilunya itu berharap agar yang pertama itu nanti kami dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan kepemiluan. Kalau ada melakukan pendidikan politik tentunya itu kami sudah dilibatkan. Kedua, untuk tempat untuk aksesibilitas menuju ke tempat suara, terus TPS atau tempat suara itu ya supaya akses gitu, supaya akses. Jadinya kami akan bisa ke sana, jadi tanpa ada pendamping ke sana, jadi lebih leluasa masuk ke tempat itu jadinya. Bebas ya itu. Terima kasih, Pak. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Yani atas informasi apa yang disampaikan, sehingga kita bisa tahu terkait dengan keluh kesah sahabat-sahabat penyandang disabilitas ini sendiri. Nah, terkait dengan hambatan yang dirasakan oleh teman-teman penyandang disabilitas ini, misalnya mereka kurang diberikan. Sekian, saya Muhammad Jafar undur diri, sampai berjumpa pada kesempatan yang lain. Terima kasih.